Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Pembahasan yang pertama yaitu maslahah dalam konsumsi. Maslahah sendiri diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur, yakni kebutuhan syariah atau halal, bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudorotan. Sedangkan menurut terminologi atau sedangkan makna terminologi, maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya, seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia. Ushul fikih menjelaskan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Jenis-jenis maslahah. Terdapat beberapa pembagian terkait jenis-jenis maslahah. Yang pertama yaitu maslahah daruriyah. Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan. Yang kedua yaitu maslahah hajiyah. Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Misalnya ketika sedang melakukan puasa Ramadan atau puasa wajib lain, sedangkan pada waktu yang sedang berpergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian diganti dengan puasa pada waktu yang lain. Nah, jika orang tersebut sakit yang menyebabkan tidak bisa duduk atau berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat dengan berbaring. Yang ketiga yaitu maslahah tahsiniyah. Kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak, dan adab. Misalnya menjaga kebersihan badan dan pakaian dengan cara melaksanakan hukum-hukum toharoh yang berkaitan dengan tempat dan pakaian, atau menjaga agar halnya makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah, atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara syubhat. Selanjutnya terdapat sifat-sifat maslahah. Yang pertama yaitu maslahah yang bersifat subjektif. Dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria maslahah ini ditetapkan oleh syariat dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, jika menabung bank memberi maslahah bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap menetapkan keharaman bunga bank tersebut, maka penilaian individu tentang kemaslahatan itu sendiri menjadi gugur. Yang kedua yaitu maslahah orang perorangan akan konsisten dengan maslahah yang banyak atau orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan
konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Nah, sekarang pembahasan terkait maslahah dalam konsumsi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang di langit maupun di muka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh manusia, bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Hak pakai ini pun harus sesuai dengan peraturannya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuannya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepadanya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seorang kepadanya. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegaan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Umar radhiyallahu anhu memahami urgensi konsumsi dalam keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdapat bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Umar radhiyallahu anhu sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Sebagai contoh, ketika Umar radhiyallahu anhu pergi ke Syam dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi dan memberikan kepada setiap orang di antara mereka setiap bulannya. Nah, dalam penjelasan konsumsi di atas, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Bila dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudarat atau maslahat, maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, pelaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat dan menghindari mudarat. Nah, maslahah dalam ekonomi Islam ditetapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas manusia, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan kemaslahatan yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, tetapi ada kehidupan di akhirat kelak. Yang pertama, hukum utilitas.
Kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi biasanya disebut dengan utilitas atau kegunaan. Utilitas total merupakan kepuasan total karena manusia mengonsumsi komoditi tertentu. Sedangkan mengenai utilitas marginal adalah perubahan kepuasan yang dihasilkan dengan mengonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit komoditi tertentu. Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal. Hukum ini mengatakan jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang terus-menerus atau diulang-ulang, maka nilai tambah kepuasan dari konsumsi akan menurun. Maka dari marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat adanya peningkatan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini juga terlihat dari kacamata hukum kelangkaan barang. Suatu barang yang jumlahnya langka, oleh karena itu konsumsinya juga lebih sedikit, maka nilai dari barang menjadi tinggi dan demikian juga sebaliknya. Meskipun hukum mengenai nilai utilitas marginal secara umum dalam teori ekonomi konvensional, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang tidak termasuk dalam perilaku konsumen adalah kecanduan. Bagi orang yang kecanduan terhadap sesuatu, maka ia akan pernah mengalami penurunan nilai utilitas marginal. Maksudnya, orang tersebut tidak akan merasa bosan melakukan kegiatan meskipun sudah berulang kali melakukannya. Yang kedua yaitu hukum maslahah. Hukum mengenai penurunan utilitas tidak selamanya berlaku pada maslahah. Maslahah manfaatnya sudah bisa dirasakan konsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatkan frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah mahdhah tidak akan menurun. Sedangkan maslahah dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini karena tingkat kebutuhan manusia di dunia terbatas, sehingga ketika mengonsumsi dilakukan secara berlebihan maka terjadi penurunan maslahah duniawi. Dengan demikian, kehadiran maslahah akan memberi warna dari kegiatan yang dilakukan oleh konsumen mukmin. Telah dipaparkan, kegiatan mubah yang dilakukan tanpa nilai ibadah menghasilkan maslahah yang jumlahnya hanya sebesar manfaat dari kegiatan tersebut. Begitu juga maslahah yang diperoleh oleh seorang konsumen yang tidak peduli pada maslahah, besarnya hanya sebatas pada manfaat. Dengan memusat argumen tersebut, kita bisa mengatakan dengan cara lain, yaitu bahwa manfaat maslahah yang diperoleh oleh seseorang yang melakukan kegiatan mubah tanpa nilai ibadah, atau maslahah yang diperoleh oleh seseorang yang tidak peduli dengan adanya maslahah. Sekarang akan dibandingkan dengan seseorang yang tidak peduli adanya maslahah atau orang yang sangat percaya akan kehadiran maslahah. Nah, demikian perbedaan antara maslahah dengan utility. Yang pertama, konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan atau utility dikoneksikan dengan keinginan. Yang kedua, utility atau kepuasan bersifat individualis, sedangkan maslahah tidak bisa dirasakan oleh individu, akan tetapi bisa dirasakan oleh orang lain atau kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu maslahah lebih objektif, karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif atau kriteria tentang halal atau tidak baik. Sehingga sesuai benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki nilai maslahah atau tidak. Sedangkan utilitas lebih subjektif karena dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang keseimbangan konsumen. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan konsumen. Pengertian
pengertian dari keseimbangan konsumen, yaitu tingkat keseimbangan adalah tingkat pendapatan di mana pengeluaran yang direncanakan adalah sama dengan pengeluaran yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat penambahan atau pengurangan persediaan secara tidak sengaja. Konsumen adalah manusia yang menggunakan barang atau jasa barang atau jasa tersebut itu dapat digunakan untuk alat pemuas kebutuhan bagi dirinya maupun orang lain. Menurut ekonomi konvensional, keseimbangan konsumen itu dapat diketahui melalui dua pendekatan. Yaitu yang pertama, pendekatan dengan menggunakan kurva Indefense yang dikenal dengan pendekatan ordinal. Terus yang kedua yaitu pendekatan matematis yang dikenal dengan pendekatan marginal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang ikut mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor individual. Faktor individual itu setiap orang mempunyai sifat, bakat, minat, motivasi, dan selera sendiri. Jadi pola konsumsi mungkin juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Sebagian hal ini memerlukan bantuan psikolog untuk menjelaskannya, tetapi ada juga faktor objektif seperti umur, terus kelompok umur, dan lingkungan yang mempengaruhi. Itu tidak hanya pada apa yang dikonsumsi, tetapi juga kapan, berapa, model-modelnya, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu faktor ekonomi. Selain harga barang, pendapatan konsumen, dan adanya substitusi, ada beberapa hal yang ikut berpengaruh terhadap permintaan seseorang. Jadi yang mempengaruhi itu ada 3. Lingkungan fisik, seperti halnya kayak panas, dingin, basah, kering, dan sebagainya. Terus kekayaan yang sudah dimiliki, dan selanjutnya yaitu besarnya keluarga. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang naik, permintaannya turun, dan ketika harga barang itu turun, permintaannya naik. Dengan kata lain, hukum permintaan adalah semakin rendah barang, semakin tinggi permintaan untuk barang tersebut. Terus sebaliknya juga, semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendah permintaan terhadap produk tersebut. Nah, dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa permintaan sangat dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri. Tetapi hal ini dapat terjadi karena kenaikan harga menyebabkan permintaan naik turun. Terus selanjutnya yaitu teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan langsung antara permintaan dan harga. Dengan kata lain, ketika permintaan meningkat, begitu pula harga. Menurut Sadono Skilno, teori permintaan menjelaskan sifat hubungan antara permintaan dan harga. Sehingga teori yang menjelaskan hubungan antara permintaan dan harga adalah pernyataan positif yang biasa kita sebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Pengertian dari permintaan sendiri itu dikutip dari pendapat Muhammad, yaitu jumlah komoditi yang diminta dalam suatu pasar tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi permintaan itu merupakan jumlah barang yang diminta konsumen pada suatu pasar yang jumlahnya tergantung berdasarkan jumlah pendapatan yang pada peroleh, dan masih ada interaksi yang niscaya antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta berdasarkan yang baik. Hal-hal ini permanen, konstan. Interaksi antara harga, kualitas, membeli, diklaim, jadwal permintaan atau kurva permintaan. Faktor yang menghipnotis permintaan ini sendiri meliputi yang pertama, harga barang yang diminta, taraf pendapatan, jumlah penduduk, harga barang lain, dan substitusi. Terus pendapatan tempat tinggal,
pendapatan homogen warga. Nah, terus selanjutnya yaitu ramalan tentang masa yang akan datang. Yang kedua, hukum selanjutnya yaitu kurva permintaan. Berdasarkan hukum permintaan dan teori komoditas yang disebutkan di atas, individu di pasar ini dipengaruhi oleh keberadaannya. Pembelian barang-barang ini baik dengan harga atau sebaliknya mempengaruhi harga barang di pasar. Terus kedua, jika besarnya perubahan permintaan ditemukan sebagai akibat dari perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ke titik lain karena harga naik karena jumlah komoditas yang dibutuhkan meningkat. Anda dapat memeriksa besarnya perubahan permintaan dengan memperhatikan untuk perubahan. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang mengatur segenap perilaku manusia, baik itu perilaku manusia dengan Allah maupun perilaku manusia dengan manusia, termasuk di dalamnya ranah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai norma-norma aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai konsumsi, mulai dari landasan mengenai konsumsi seperti surah Al-Maidah ayat 4-5 yang memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Selanjutnya, larangan mengkonsumsi sejumlah makanan yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 hingga larangan mengkonsumsi secara berlebih-lebihan yang disinggung dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 dan Quran surah Al-Maidah ayat 87-88. Perilaku konsumsi orang yang beriman akan berbeda dalam mengkonsumsi barang atau jasa jika dibandingkan dengan orang yang lebih rendah tingkat keimanannya dan juga tingkat kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kebutuhannya sudah dirasa cukup, maka konsep berbagi kepada sesama akan ikut serta dilaksanakan. Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan hanya kepuasan di dunia, melainkan juga kesejahteraan di akhirat. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan ataupun keinginan adalah tujuan aktivitas ekonomi Islam. Besar pendapatan yang didapat dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang. Artinya, permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi harus memperhatikan kebutuhan akhirat, dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perilaku konsumen dalam Islam. Anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi dituntun oleh beberapa prinsip.
yaitu yang pertama prinsip keadilan. Artinya berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor atau aturan agama. Karena Islam sendiri memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya yaitu prinsip kebersihan. Bersih di sini artinya bebas dari kotoran ataupun penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara itu juga bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu prinsip kesederhanaan. Artinya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan atau israf. Karena israf sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Selanjutnya yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Islam mengajarkan seorang muslim untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6 mengenai teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.